Sis Grace yang ngebet jadi menteri. Malah berani merintah-merintah Bu Mega. Memang pernyataan dari Sis Grace atau Grace Natali ini emang bikin jengkel gitu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Sis Grace yang ngebet jadi menteri. Malah berani merintah-merintah Bu Mega. Memang pernyataan dari Sis Grace atau Grace Natali ini emang bikin jengkel gitu. Dia kan ngomong bahwa kalau misalkan PDIP ini terus-terusan mengkritik Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, lebih baik menteri-menterinya ditarik dari kabinet. Nah, ini kan sama aja dengan nyuruh Bu Mega. Nah, antum siapa? Partainya aja nggak lolos parlemen, kok coba-coba memerintah Ibu Megawati Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu. Coba bayangkan, apakah karena sekarang merasa sudah menjadi bagian dari staf kepresidenan, staf khusus kepresidenan, ataukah juga karena dia merasa partainya sekarang sudah diakuisisi oleh Presiden Jokowi. Sekarang kan memang Grace Natali ini mengatakan begini, bahwa meminta PDI Perjuangan ini lebih baik untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Karena Grace mengklaim bahwa PDI Perjuangan ini sekarang justru malah lebih banyak menghujat Presiden Jokowi dan memfitnah, katanya begitu. Tapi kan pernyataan ini kemudian dibantah oleh Pak Hasto bahwa memang tugas kita adalah mengkritik. Meskipun kita ada di barisan pemerintah untuk saat ini, tapi kan kalau misalkan pemerintah ini melakukan sebuah kesalahan, belok-belok, masa iya dibiarin? Ya kan nggak gitu, kata Pak Hasto. Kalau misalkan pemerintah ini tidak berjalan di track yang benar, ya sebagai partai yang besar, PDI Perjuangan yang konsisten untuk tetap ada di jalur konstitusi, tetap ada di mempertahankan semangat reformasi, maka ketika pemimpin ini belok-belok, kemudian sudah tidak berjalan di track yang benar, ya wajib dikritisi. Tapi PSI melalui Grace Natali merasa ini adalah sebuah fitnah, karena memang tidak bisa membuktikan. Tapi padahal kalau kita melihat secara keseluruhan, kalau kita melihat framingnya ini kan sudah jelas dan nyata bahwa ini semuanya adalah setting yang sangat amat besar. Setting yang benar-benar disusun secara rapi dan sudah sejak lama. Tapi karena memang tidak ada bukti yang menguatkan itu, meskipun sekarang satu persatu bukti sudah mulai bermunculan, bahwa akhirnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa, oh iya ternyata memang seperti ini. Tapi ya itulah, PSI dan Grace Natali kemudian merasa bahwa mereka ini sudah di atas angin, merasa bahwa beberapa anggota PSI ini dijadikan orang-orang kepercayaan dari Presiden Jokowi, kemudian merasa bahwa dia yang memiliki negara ini, bisa memerintah seenaknya. Mungkin kalau bagi saya, mungkin Sis Grace ini sudah ngebet jadi menteri, mungkin. Tapi mau gantiin siapa? Mungkin mau gantiin Bu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Tapi hari ini, ketika ada reshuffle menteri, bukan Sis Grace. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa akan terjadi reshuffle menteri. Hari ini kan memang sudah kejadian bahwa Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lauli yang orang PDI Perjuangan digantikan oleh Pak Supratman, orang Gerindra. Lalu kemudian Arifin Tasrif, Menteri SDM ini kemudian digantikan oleh Bahlil. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM digantikan oleh Roslan Ruslani, orang yang ada di tim pemenangan Prabowo Gibran. Jadi sekarang menteri-menterinya ini sudah benar-benar sudah mulai masuk masa transisi. Orang-orang yang kemarin ada di barisan Gerindra, ada di barisan Prabowo Gibran, sudah mulai dimasukkan ke jajaran kementerian. Transisi ini sudah mulai berjalan. Karena apa? Karena ya ini, jabatan Presiden Jokowi kan kurang 2 bulan lagi. Nah, sementara Sis Grace yang menjilat, yang kemudian berharap ingin menjadi menteri, justru malah belum dijadiin menteri. Dan belum tentu juga nanti ketika di kabinet Prabowo Gibran, dia dijadiin menteri juga, belum tentu. Makanya sekarang ini ngarep menjadi menteri, tapi ternyata enggak.
Dan kalau kita berbicara PSI ini adalah satu-satunya partai yang merasa bangga kalau partainya diobok-obok. Iya kan? Sekarang gini, kalau kita melihat Golkar, ketika Erlangga Hartarto dipaksa untuk turun, untuk mundur menjadi jabatan ketua umum, ini kan kemudian orang-orang yang ada di sekeliling Erlangga Hartarto ini kan merasa nggak terima. Karena apa? Karena partai ini sudah besar, kok bisa diobok-obok, dicawe-cawe oleh orang dari luar. Sementara partai politik yang lain, ini kan juga merasa takut bahwa bisa jadi nanti partainya akan mengalami hal yang serupa. Buktinya, PDI Perjuangan sudah mencoba untuk dikudeta, untuk direbut, tapi ternyata gagal karena memang masih ada yang melindungi secara tidak langsung, masih ada yang melindungi dengan ideologi partainya, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya dari grassroots-nya. Ini kan sangat kuat memegang ideologi partai. Yang itu yang membuat PDIP kuat dan nggak bisa digulingkan. Tapi kemudian ketika Partai Golkar, lalu kemudian juga menyasar ke partai-partai yang lain, ini kan ada timbul semacam ketakutan. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang di pemilu kemarin tidak bergabung dalam KIM, justru malah bergabung dengan PDI Perjuangan, coba kalau kita lihat bagaimana nasibnya. Mereka kemudian tidak lolos parlemen. Entah itu secara kebetulan atau memang ada setting yang luar biasa, tapi kenyataannya P3 ini tidak lolos ke parlemen. Sementara sekarang Perindo sudah mulai merapat ke KIM, lalu kemudian juga PKB kabarnya juga sudah merapat, Nasdem juga sudah merapat, PKS juga sudah mulai digoda. Ini kan berarti partai-partai yang lain ada kemungkinan kalau misalkan mereka nggak merapat, takutnya mereka ini kemudian dibegal seperti Golkar. Tapi PSI, mereka yang partainya secara nyata dibegal oleh Presiden Jokowi dan keluarganya, anak bungsunya yang baru bergabung 3 hari kemudian menjadi ketua umum, mereka justru malah merasa bangga bahwa mereka kemudian mengusung jargon Jokowisme. Coba bayangkan. Partai-partai politik yang lain ini nggak mau partainya direbut. Sementara PSI dengan bangganya partainya diobok-obok. Sudah jelas bahwa partai ini memang nggak punya pendirian dan nggak ada harga dirinya. Sekarang Grace Natali, dia sebagai wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang dia menjabat sebagai staf khusus kepresidenan. Kemudian juga menjadi salah satu komisaris di BUMN. Lalu kemudian juga ada Samara Amani yang dulu mantan anggota PSI dan sekarang juga menjadi salah satu komisaris di BUMN. Lalu kemudian ada Raja Juli Antoni yang kemarin menjabat sebagai wakil menteri ATR BPN, kemudian dijadikan sebagai wakil kepala otorita. Jadi mereka ini memang circle dari PSI itu sepertinya adalah DNA penjilat. Mereka ini dengan bangganya partai yang sudah berhasil direbut ini, dengan bangganya mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah, bahwa mereka bangga berada di barisan Presiden Jokowi sampai mengusung jargon Jokowisme. Tapi ya itulah sekarang. Ketika dia menjilat, kemudian ketika dia berharap menjadi seorang menteri sudah nggak sabar, bahkan berani merentang-rentang Bu Mega, tapi ternyata kenyataannya sampai hari ini ketika ada reshuffle menteri, malah nggak dapat apa-apa, tetap menjadi staf khusus kepresidenan. Tapi ya itulah, DNA-nya mungkin seperti itu. Dan kita bisa melihat nanti ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden di 20 Oktober, kemudian mereka sudah membentuk kabinet, apakah orang-orang dari PSI yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin dan beberapa anggotanya ini kemudian menjadi orang-orang yang ada di barisan terdepan seolah ingin membela Prabowo Gibran, apakah mereka nanti akan dijadikan barisan dari menteri? Mengingat mereka ini nggak punya suara di parlemen, mereka tidak punya kursi di parlemen. Apakah PSI ini kemudian akan menjadi bagian dari pemerintah ini dijadikan menteri, atau hanya puas dengan kursi wakil menteri, atau hanya puas dengan kursi komisaris-komisaris ataupun juga staf-staf di kepresidenan, ataukah nanti akan benar-benar menjadi bagian dari kabinet ini, atau justru malah dibuang? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita tunggu saja kelanjutannya sambil kita minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ngebet. Antum siapa?